Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Kali ini kita akan unboxing dan nyobain ya sebuah cordless circular saw 7 inci yang udah brushless dari DCA dengan tipenya ADMY 02185. Ya, ini tuh tipe jet ya. Tipe jet itu artinya yang bare tool atau yang unit only. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah punya chargernya, udah punya baterainya, ya bisa tinggal beli unitnya aja ya. Tapi kalau mau paket komplitnya juga, mereka juga ada tipe yang bukan tipe jet ya, yang tipe komplit ya. Nanti saya sertakan aja linknya di deskripsi. Oke lah ya, langsung aja kita lihat dulu isinya. Ya memang sih cuma unit only, tapi biar lebih jelas ya dapatnya apa aja, kita unboxing aja. Ya, untuk packagingnya seperti ini ya. Dusnya masih menggunakan dus yang versi lama, bukan yang versi baru. Warnanya masih warna biru-biru muda gitu. Di bagian atas di sini ada brandnya DCA, BL, brushless motor 20V, tipenya ADMY 02185, tipe jet. Tipe jet itu menyatakan bare tool atau unit only. Dan ya, di sini ada registrasi, e-garansi, scan QR code, isi form dan kirim. Ya, seperti ini ya untuk produknya. Nah, lalu kita lihat di bagian depannya, ini di gudang kita kemarin ya, agak ketimpa gitu, nggak masalah. Dan ya, di sini ada brandnya lagi DCA, sama aja ya dengan keterangan yang saya sebutkan tadi. Dan di sini ada selling pointnya nih, meter cut, upper temperature protection, dan auto brake. Dia udah ada remnya ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada spek singkatnya nih, DCA ADMY 02185, tipe jet, cordless brushless circular saw. Untuk baterai dia di 20 volt ya maksimalnya, dan no load speed di 5000 rpm. Untuk maksimal cutting capacity 0 derajat di 65 mili dan 45 derajat di 45 mili. Untuk beratnya itu berat mesin doang ya, 3,5 kg. Ya, selanjutnya kita lihat di bagian belakang juga masih sama aja, dan di sini juga sama aja. Di sini ada barcode. Ya, langsung aja kita cek ya apa aja yang kita dapatkan. Ya, tentunya yang pertama kali kita dapatkan adalah, kita lihat dulu ya. Ya, ini tuh adalah kartu garansi ya untuk service centernya. Ini alamatnya. Dan ya, untuk keterangan garansinya teman-teman bisa lihat sendiri. Garansi 3 bulan untuk suku cadang gratis selama 1 kali, dan garansi 2 tahunnya untuk suku cadang diskon 30%. Dapat digunakan berkali-kali, dan garansi servis gratis seumur hidup. Garansi 2 tahun ya. Ya, ini syarat-syaratnya teman-teman bisa baca sendiri, dan untuk authorized service centernya juga bisa dilihat ya. Nah, selanjutnya di sini ada buku manual nih, buku petunjuk penggunaan manual ya, seperti itu. Saya singkirkan dulu. Selanjutnya kita lihat di sini ada parallel guide. Parallel guide-nya yang bisa dibilang udah oke ya, tapi kekurangannya dari dulu udah saya sebutkan, terlalu pendek, kurang lebar, kurang panjang maksudnya ya. Dan dia itu nggak ada untuk angka-angkanya. Jadi kalau ngukur mesti manual. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada unitnya ya. Kita coba angkat. Nah, untuk boxnya sendiri udah tinggal foamnya aja, nggak ada apa-apa lagi ya. Ini saya singkirkan dulu. Nah, untuk unitnya sendiri ya udah, namanya bare tool ya, unit doang ya, nggak ada blade dan lain-lain. Cuman gini doang. Ya, oke lah, selanjutnya kita lihat spek yang tertera di bodi mesinnya ya. Di sini ada brandnya DCA dengan tipenya ADMY 02185, cordless brushless circular saw 20 volt, 5000 rpm, dan 185 mili itu untuk ukuran blade-nya ya, 7 inci. Maksimal cutting capacity 65 mili dan maksimal cutting angle 45 derajat. Ya, seperti itu. Nah, dari fitur-fiturnya biasa aja ya. Di sini ada trigger yang udah punya lock button. Sorry, ini tuh safety lock ya, harus dipencet dulu biar nyala. Nah, lalu selanjutnya di bagian sini ini bisa dibuka nih. Ini katanya untuk gantungan ya, tapi di Indonesia ini belum ada jual. Jadi kalau mau pakai untuk manjat-manjat, ini bisa dibikin gantungannya di sini. Nah, selanjutnya fiturnya untuk naik turun ya. Naik turun itu bisa kita angkat tuas yang ini ya ke, nah seperti ini, ke atas. Dan sepertinya ini butuh dikendorin lagi ya, karena ini yang saya dapatkan ini kurang smooth. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa disetting-setting nih, bisa dikendorin. Nah, fitur selanjutnya bisa kita lihat di sini untuk kemiringan ya, mau 90 atau 45 derajat ini bisa kita kendorin. Cuman di depan aja ya. Dan ya, kalau untuk kemiringannya
Ini udah smooth, udah mantap. Nah, lalu kita perhatikan di bagian dalam itu ada spindle yang warna merah. Ini spindle lock ya. Spindle lock ini fungsinya untuk mengunci blade-nya kalau mau kita buka. Dan di bagian dalam tuh ada LED, itu akan nyala kalau kita tekan trigger. Nah, fitur selanjutnya kalau kita lihat ya seperti itu aja ya. Bisa dikatakan udah cukup lengkap untuk sebuah circular saw. Nah, selanjutnya kalau kita bahas dari build quality-nya. Kalau untuk build quality-nya sendiri ya bisa saya bilang ini tuh udah mantap ya, udah kokoh. Dari bahan-bahan plastiknya ini udah tergolong sangat oke, dan warna hitam ini dilapisi dengan rubber ya, bertekstur gitu, rubber grip. Jadi dia untuk dipegangnya itu lebih nyaman dan lebih ngegrip aja. Lalu selanjutnya di bagian ya blade covernya ini udah dari metal gitu, seperti magnesium gitu, dan untuk blade guardnya juga ini dia udah dari metal ya. Ini bukan plastik lagi, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan untuk bagian base-nya juga ini udah tergolong sangat oke sekali. Dia platnya magnesium seperti ini ya, dan ya mengkilap di bagian bawahnya. Dan untuk sistem kemiringannya atau naik turunnya juga ini dia udah tergolong tebal, ini 3 mili nih. Dan di bagian kemiringannya juga ini tuh kokoh ya, tidak ada oblak di sini. Nah, ini udah mantap ya. Kalau untuk build quality secara keseluruhan ini tuh udah bisa saya bilang mantap ya. Ya, selanjutnya untuk mengetes kepresisian dan cek RPM ya, ini saya akan pasang dulu untuk blade-nya. Ya, selanjutnya kita akan tes untuk siku 90 derajatnya. Apakah settingannya udah pas? Kita langsung tes ya. Ya, teman-teman bisa perhatikan ya, di situ masih ada gap di bagian atasnya. Jadi dia belum 90 derajat. Seperti itu. Bawahnya udah mentok ya, tapi atasnya masih ada celah. Nah, tapi sebenarnya itu nggak ada masalah karena di sini dia ada stopper adjustmentnya ya. Jadi ini bisa disetting-setting sesuai mau seberapa mentoknya. Jadi kalau untuk sikunya ini udah bisa dibilang ya nggak masalah ya, karena fiturnya itu bisa dikalibrasi. Nah, selanjutnya kita akan ukur untuk jarak blade-nya nih, yang atas dan yang bawah. Ya, oke ya, ini udah kita mulai dari 00 ya. Kita ukur dari yang belakang dulu. Kalau dari yang belakang jarak base ke blade-nya itu di 100,3. Kita ukur sekali lagi. Nah, di 100,3 ya. Sedangkan yang di bagian depan sini, nah ini 0 lagi ya. Di bagian depan sini 101,4. Sedangkan kalau kita ukur kembali, nah 101,4. Jadi ada selisih ya antara depan dan belakang. Mungkin karena dusnya penyok tadi ketimpa. Ya, selanjutnya kita akan coba pasang baterainya ya. Ini baterainya udah dipastikan udah full. Kita tes pasang baterai karena kita mau cek RPM-nya juga. Ya, seperti ini ya. Nah, dari bentuknya tentunya teman-teman udah keinget ya dengan brand apa yang satunya yang warna merah ya, dari brand DCK. Ini tuh adalah satu produk yang sama, beda mereknya aja. Jadi baterai DCK atau baterai Dongcheng juga bisa masuk ke sini, sama aja ya. Tinggal lagi masalah selera ya. Ini tuh warnanya hijau ya, bisa dibilang sih udah sama-sama oke lah ya. Kalau gitu langsung aja kita akan tes, kita cek RPM-nya ya, no load speed-nya itu berapa, apakah sesuai dengan speknya di 5000 RPM. Langsung kita coba. Ya, tembus di 4800 sekian ya, udah mantap. Dan untuk brake-nya juga bekerja dengan baik sekali.
Ya oke lah ya, kalau gitu langsung aja nih kita akan uji, kita tes. Kebetulan kita lagi ada project ngebelah kayu-kayu keras, kira-kira circular saw ini sanggup atau enggak. Langsung aja kita uji di luar. Oke ya, sekarang kita langsung coba cross cut ke kayu keras nih. Ini tuh kayu bengkire ukuran 2 inci kali 5 inci. Kita tes ya bagaimana performanya. Untuk tenaga sih oke ya. Sekarang kita akan coba rip cut. Ini tuh panjangnya 2 meter. Ya untuk tenaga mantap ya, nggak diragukan lagi. Dan untuk memotong satu ini, kita itu sudah kehabisan 1 bar baterai ya. Ya memang seperti itu sih untuk sebuah circular saw cordless. Dan untuk suhunya sendiri ini aman sekali ya. Nah di 34. Dan untuk baterai 38, baterainya yang sedikit panas. Tapi untuk tenaga sih oke. Ya oke ya, itu tadi dari hasil uji cobanya. Kalau saya nilai ya memang udah oke ya, udah mantap, tenaganya juga udah nendang. Untuk kayu-kayu keras nggak ada masalah, no problem. Dan ya kita juga udah review yang brand sebelahnya kemarin ya, yang dari DCK ya sama aja, bisa dibilang udah sama-sama mantap. Nah yang perlu diperbincangkan tentunya masalah harga nih. Untuk harganya sendiri ini yang Bertul, ini harganya di e-commerce ya, saya lihat di official store-nya itu di 1,560 gitulah, 1.560.000 unit tok. Nggak ada baterai, nggak ada charger, nggak ada blade-nya. Sedangkan untuk paket komplitnya ini dijual di harga 2,8 juta lah ya, 2,8 juta. Dapat 2 baterai dan 1 charger dan 1 blade tuh ya. Tapi kalau saya pikir-pikir ya, apa nggak lebih mending yang ke DCK-nya kemarin, yang dimana dia pakai 1 baterai, dapat 1 charger dan dapat 1 blade.
Bedanya cuman sekitar 500.000 ya. Ini 1550 dan DCK-nya 1990, 2 juta lah ya, kita anggaplah bedanya 500.000. Tapi bedanya di situ kita udah mendapatkan satu buah baterai yang harganya ini 500.000 sendiri ya, 550.000, dan kita udah mendapatkan satu blade yang dimana harganya sendiri itu udah 100.000 ya, yang 24T seperti ini, dan ditambah lagi kita mendapatkan charger senilai 200.000. Bedanya itu ya nambah 500, mendapatkan paket yang senilai 800 ribuan. Ya seperti itu ya. Apa nggak mending itu aja? Ya silakan aja teman-teman bantu berpikir di kolom komentar. Ya mungkin kedepannya nggak dikasih lagi nih kita barangnya sama sama DCA ya. Ngapain dibanding-bandingin gitu ya. Tapi ya itu sekilas aja muncul di pemikiran saya. Kira-kira menurut teman-teman lebih worth it yang mana? Silahkan aja di kolom komentar. Oke lah ya, itu aja yang bisa kita bahas untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.